Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya mencurahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahi kepada kita berbagai macam nikmat demi nikmat-Nya, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat hidayah. Sehingga di malam hari yang indah ini kembali kita dipertemukan bersama dalam rangka kita sama-sama saling belajar dan mempelajari agamanya, mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Kemudian kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berharap dengan ini, semoga dengan apa yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kita seluruhnya bisa mudah dalam menjalani jalan yang diridhoinya, dan mudahkan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya insyaallah ta'ala. Baiklah adik-adikku sekalian, di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni kita akan membahas kitab Tauhid, yakni Fathul Majid, di mana kitab ini betul-betul dibahas tentang perkara akidah, perkara tauhid secara rinci. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih tetap di seputar perkara tauhid. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah berlalu bahwa kaum musyrikin itu menetapkan dan betul-betul mengakui bahwa yang mencipta, mengatur, dan yang menguasai alam ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik pun mengakui ini. Orang musyrik pun mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Namun di mana letak kesyirikannya mereka?
yaitu pada tauhid uluhiyah, di mana mereka kaum musyrikin itu tidaklah mau mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Jadi kaum musyrikin itu mereka dikatakan kaum musyrikin karena mereka tidak mau menetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Mereka menjadikan makhluk-makhluk yang lain sebagai perantara untuk menghubungkan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum musyrikin itu menjadikan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala sebagai perantaranya. Maka disitulah letak kesyirikannya kaum musyrikin, di mana dia sangat betul-betul meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala semata yang mencipta, semata yang mengatur, semata yang berkuasa di alam jagat ini. Namun dia tidak menetapkan bahwa kalau begitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, berhak disembah. Alasan yang tidak benar. Kenapa dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala semata? Dia memiliki juga alasan, namun alasan ini sama sekali tidak dapat dibenarkan. Di mana dia berkata bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya kekasih-kekasih, punya hamba-hamba yang dicintai, punya hamba-hamba yang soleh, yang dia juga memberi kepada hamba itu pengaturan. Dia juga memberikan pengaturan kepada hamba ini, sebahagian dari pengaturan di muka bumi ini, sehingga mereka meyakini bahwa ada dari wali Allah Subhanahu wa taala, ada dari makhluknya yang dia berikan pengaturan berupa bisa memberi rezeki, berupa bisa melindungi, berupa bisa menyelamatkan dari bahaya atau memberi manfaat. Sehingga kaum musyrikin itu membuat suatu perantara yang mereka jadikan sebagai perantara untuk menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu berdoa kepada perantara tersebut berupa patung, berupa pohon, berupa tempat-tempat yang dikeramatkan, berupa kuburan-kuburan, dan berupa buaya-buaya. Ada juga dalam bentuk buaya-buaya, yaitu ada sesuatu benda-benda yang biasa dimiliki oleh di rumah-rumah orang-orang yang belum mengetahui, di mana dia meyakini kalau batu itu misalnya semacam kulau atau benda-benda atau keris, pedang-pedang yang mereka keramatkan, yang dia meyakini bahwa benda itu memiliki kekuatan selain dari bisa menebas atau bisa, pokoknya dia meyakini benda itu memiliki kekuatan gaib, sehingga dia menggantungkan segala hajatnya ke situ. Dia mengharapkannya dan dia menjadikannya sebagai pelindung-pelindungnya. Maka inilah hakikat kesyirikannya orang-orang musyrik. Dan di zaman ini tetap ada yang melakukan kesyirikan yang seperti itu. Di zaman ini kesyirikan seperti itu tetap terjadi. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 43 sampai 44. Allah Subhanahu wa taala katakan, Amittakhadhu min dunillahi syufa'a, ataukah mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala? Yakni mereka itu menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaatnya. Apa itu syafaat? Syafaat itu bisa bermakna penolong. Jadi mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala penolong, pemberi syafaatnya. Jadi siapa saja yang
melakukan perkara yang demikian ini, maka dia terhitung sebagai orang yang musyrik. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan sifatnya orang musyrik itu menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaatnya, penolongnya, yang dia anggap bisa menolongnya dalam ketika dia berada dalam keadaan susah. Menghadap ke sini, jangan menghadap ke situ. Ya. Jadi ini sifatnya orang-orang musyrik. Dia menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaatnya, penolongnya, yang dia jadikan sebagai penolong untuk bisa menolongnya ketika berada dalam kesulitan. Kemudian lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul awalau kanu la yamlikuna syai'aw wa la ya'qilun." Apakah kamu mengambilnya juga, menjadikannya sebagai pemberi syafaat meskipun mereka itu tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, memberi mereka pengertian bahwa wahai orang-orang musyrik atau wahai orang-orang bodoh, sama saja ya. Bisa juga wahai orang-orang bodoh, apakah tetap kamu mau mengambil di samping Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaat walaupun mereka itu tidak mengerti, walaupun mereka itu tidak bisa memberikan syafaat itu kepadamu? Bagaimana mungkin mereka bisa memberi syafaat sementara mereka itu tidak bisa bergerak, patung, sementara mereka itu hanyalah batu-batu. Misalnya ya, kalau ada orang meyakini ada yang punya cincin yang bisa membuatnya kebal, ini bohong. Bagaimana mungkin dia bisa melindungi sementara dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa berbicara. Bahkan kalau ada cicak yang memberakinya, dia tidak bisa membela dirinya. Kalau ada cicak dia beraki, kepalanya lagi yang diberaki, dia tidak bisa membalas cicak itu. Kalau misalnya ada orang yang memberikan sesajian kepadanya, sementara sesajian itu diambil, direbut oleh seekor lalat, dia tidak akan bisa lagi merebut kembali dari lalat tersebut. Lalu bagaimana mungkin dia bisa melindungi penyembah-penyembahnya, sementara lalat saja tidak bisa dia kalahkan? Bagaimana mungkin dia bisa memberi rezeki kepada hamba-hambanya yang menyembahnya, sementara dia sendiri yang diberi sesajian, dia sendiri yang diberikan rezeki, sesajian yang tidak bisa dia makan, cuma dipasang di depannya sampai busuk sesajian itu. Amat bodoh sekali orang-orang musyrik itu. Bagaimana mungkin dia bisa melindungi penyembah-penyembahnya sementara mereka tidak dapat berbicara? Andai kata dia bisa berbicara, mereka tidak bisa bergerak melindungi dirinya sendiri. Andai kata mau dihancurkan, dia tidak bisa melindungi dirinya. Mungkin kalau dia bisa berbicara, mungkin hanya dia bisa mengatakan tolong, tolong. Karena dia tidak bisa bergerak. Jadi untuk apa disembah? Bodoh sekali orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, Qulillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard. Katakanlah, syafaat itu seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Jadi semua syafaat, pertolongan, permintaan, harapan, perlindungan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hanya milik Allah Subhanahu wa taala? Karena dialah satu-satunya pemilik langit dan bumi ini. Jadi keyakinan sebenarnya begini. Keyakinan rububiyah itu seharusnya seseorang itu sudah mampu meyakini, sudah mampu mengantarkannya kepada keyakinan uluhiyah.
Sebenarnya kalau dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala semata pencipta, pengatur dan penguasa alam ini, seharusnya dia juga dapat meyakini kalau begitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Untuk apa sembah yang lain yang tidak dapat menciptakan, yang tidak bisa menguasai dan tidak bisa menolong? Untuk apa menyembah yang seperti itu? Harusnya seperti itu kalau orang cerdas berpikir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka hanya milik Allah seluruh syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hanya milik Allah? Pertolongan, harapan, perlindungan, kenapa hanya milik Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pemilik langit dan bumi ini beserta apa yang berada di dalamnya. Dulu. Jangan lagi main-main. Jadi ini maksudnya ya. Jadi kalau orang cerdas itu sangat paham, sangat mengerti. Kemudian dalam surah Yunus ayat 18 Allah Subhanahu wa taala katakan, dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Disinilah mulailah jelas bagi kita bahwa apa yang mereka sembah itu tidak bisa sama sekali memberikan manfaat kepada mereka dan tidak bisa juga menolak bencana dari mereka. Apa manfaatnya penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan yang tidak bisa melindungi kita dari bencana, terhadap Tuhan-Tuhan yang tidak bisa memberi kita manfaat? Untuk apa kita sembah dia? Di sini sudah di ayat ini, maka semakin jelaslah bagi kita bahwa betul-betul bodoh dan bodoh sekali orang yang menyembah sesuatu yang tidak bisa menolongnya, sesuatu yang tidak bisa memberinya apa yang dia inginkan. Ya. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah, katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Maha suci Allah. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari segala macam bentuk kenajisan mulut-mulut mereka, kekotoran, kesyirikan mereka. Maha suci Allah dari segala apa yang dipersekutukan dengannya. Maha suci Allah dari segala macam bentuk cacat dan kekurangan, termasuk aib besar bagi Allah Subhanahu wa taala kalau ada yang mengatakan ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Aib besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 94, Allah Subhanahu wa taala katakan, dan sesungguhnya kalian datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan kalian pada awal mulanya. Dan kalian tinggalkan di belakang kalian, yakni di dunia, apa yang telah kami karuniakan kepada kalian. Dan kami tiada melihat beserta kalian pemberi syafaat yang kalian anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Allah di antara kalian. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kalian dan telah lenyap pula dari kalian apa yang dahulu kalian anggap sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang kejadian nanti di hari akhirat. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang hal yang akan terjadi nanti di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan,
sesungguhnya setiap manusia itu akan datang kepada Allah dalam keadaan sendiri-sendiri, sebagaimana dia terlahir di bumi ini dalam keadaan sendiri-sendiri keluar dari perut ibunya. Jadi nanti juga akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwa pada hari kalian datang kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka ketika itu terputuslah ikatan pertalian kalian dengan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu. Mereka mengingkari penyembahan kalian. Mereka sendiri takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sembahan-sembahan yang kalian anggap sebagai sembahan, yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala itu, mereka sendiri nanti di akhirat mengingkari penyembahan kalian. Mereka tidak mau membela kalian di hadapan Allah. Mereka sendiri dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mengakui penyembahan kalian. Ini maksud ayat ini. Maka pada hari itu terputuslah pertalian antara kalian dan telah lenyap pula dari kalian apa yang dahulu kalian anggap sebagai sekutu bagi Allah. Hilang hubungan kalian. Tidak ada lagi hubungan antara ketuhanan dengan hamba. Karena mereka sendiri, apa yang kalian sembah itu, mereka sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sendiri memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin itu semuanya sia-sia, tak berguna. Tak ada gunanya sama sekali. Pengorbanan mereka, peribadatan mereka kepada berhala-berhala mereka, segala apa yang mereka korbankan untuk berhala-berhala mereka, itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Karena rezeki mereka di dunia ini Allah Subhanahu wa taala yang beri, bukan berhala itu. Keselamatan yang mereka raih dari setiap perkara-perkara yang menyelamatkannya itu semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari berhala itu. Tidak ada manfaatnya. Dan perkara ini adalah perkara yang betul-betul membinasakan. Perkara kesyirikan ini adalah perkara yang sangat membinasakan. Nabi SAW pernah bercerita, di zaman dahulu pernah terjadi ada orang-orang yang masuk neraka karena lalat, dan ada orang-orang yang masuk surga karena lalat. Iya, karena lalat, binatang kecil, lalat. Yang kalau kita lihat kita jijik, kalau kita lihat lalat, ingin membunuhnya. Tapi ada orang yang masuk surga karena lalat, dan ada orang yang masuk neraka karena lalat. Maka ada dua orang ini kata Nabi SAW berjalan melewati sebuah negeri. Maka ketika dia ingin melewati negeri tersebut, di dalam negeri itu terdapat berhala-berhala. Maka penjaga-penjaga berhala itu mengatakan, takarrub, berkurban kalian untuk berhala kami baru kalian bisa lewat. Berkurban. Kurban ini adalah ibadah besar yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kapan ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orangnya musyrik, kafir, keluar dari agama. Apa buktinya kalau kurban itu adalah ibadah? Buktinya di dalam doa yang sering kita bacakan, dalam doa iftitah. Kul, katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, kurbanku, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Berarti kurban itu adalah ibadah. Kapan ibadah itu diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
walaupun dia hanya seekor lalat. Maka orang-orang yang dua orang ini yang mau melintasi negeri itu berkata, yang satunya berkata, saya tidak memiliki sesuatu yang dapat saya kurbankan. Yang biasa mereka kurbankan kan biasanya kalau bukan sapi, hewan-hewan yang besar, yang bernilai. Kalau bukan sapi, kambing atau ayam, mereka berkata kami tidak memiliki hewan yang bisa kami kurbankan untuk berhala. Maka Pak penjaga berhala ini berkata, taqarrub, tetap lakukan kurban walaupun hanya seekor lalat. Walau hanya seekor lalat, tetap sembelih untuk berhala, bukan kepada Allah. Mereka diperintahkan, kalau kalian mau lewat, sembelih untuk berhala kami, walaupun hanya seekor lalat. Maka orang itu karena dia memahami hakikat keimanan, karena dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan, saya tidak akan pernah menyembelih bertakarrub kepada selain Allah walaupun hanya seekor lalat untuk selama-lamanya. Saya tidak akan pernah melakukannya karena dia paham betul kalau saya lakukan ini saya akan celaka. Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada saya akan binasa kalau begitu. Saya tidak akan melakukannya walaupun hanya seekor lalat. Saya tidak akan berikan ibadah saya kepada selain Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya seekor lalat. Maka apa yang terjadi adik-adikku sekalian? Orang itu pun dibunuh. Orang ini dibunuh karena dia tidak mau bertakarrub kepada berhala-berhala itu. Dia tidak mau beribadah kepada berhala itu dengan mengorbankan binatang-binatang walaupun hanya seekor lalat. Maka orang kedua juga ditanya, takarrub, sembelih walau hanya seekor lalat. Maka dia pun mencari lalat. Dia tangkap lalat. Orang yang kedua, dia tangkap lalat. Kemudian dia serahkan untuk berhala itu. Dia bertakarrub kepada selain Allah. Dia beribadah kepada selain Allah. Maka apa yang terjadi? Orang itu diselamatkan oleh penjaga berhala ini. Dibiarkan lewat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik-adikku sekalian? Dengar. Ini pelajaran yang sangat berharga. Ilmu yang sangat besar. Kapan kita mengetahui dan paham akan perkara ini, maka insyaallah taala kita akan selamat. Inilah prinsip keimanan. Inilah keimanan yang sejati. Yang dimana dia rela mengorbankan hidupnya untuk tetap di atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun orang yang disembelih, yang dibunuh itu karena tidak mau bertakarrub kepada selain Allah, karena tidak mau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga tempatnya. Berarti kalau begitu dia masuk surga karena lalat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun orang yang selamat itu karena dia bertakarrub kepada selain Allah, menyembelih sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya seekor lalat, maka kata Nabi tempatnya di neraka dan dia akan kekal di neraka. Coba lihat, pilih yang mana? Mati masuk surga dan tetap hidup dalam waktu yang sementara, tidak lama juga hidupnya, tetap akan mati juga. Tetapi dia ditetapkan masuk neraka. Pilih yang mana? Inilah prinsip seorang mukmin. Inilah prinsip keimanan yang sejati. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan kita, jangan pernah kita serahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala walaupun harus mati. Jangan pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun nyawa yang menjadi taruhannya. Inilah prinsip keimanan yang kuat sebagaimana nabi-nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu dan orang-orang soleh yang bersama mereka. Mereka berani mengorbankan jiwa-jiwa mereka untuk mempertahankan keimanan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun gembirakan mereka dengan surganya. Jadi kalau ada yang meminta kepada kita, ya,
Ini adik-adikku, ini masih diyakini oleh keluarga-keluarga kita kebanyakannya. Mereka masih sering mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan. Mereka lepas ayam di situ. Mereka bawa songkolo, bawa ayam di tempat-tempat itu. Mereka minta, kalau ada yang mau mengajak kita, bilang jangan, saya tidak mau. Kalau dipaksa, biar dipaksa, tetap tidak mau. Kalau dipaksa ngasih naik di mobil, bilang saya lompat sebentar. Jangan mau, karena itu adalah perbuatan syirik kepada Allah. Jangan mau. Kemudian yang terakhir, dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 165, dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi inilah hakikat kesyirikannya orang-orang musyrik. Fokus ke sini. Inilah hakikat kesyirikannya orang-orang musyrik, yaitu mereka mencintai selain Allah Subhanahu wa taala sama dengan cintanya kepada Allah. Dia jadikan cinta itu sama dengan cintanya kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat dalam, amat sangat tinggi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan menjadikan cintanya itu sama dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala mengungguli dari selainnya. Dan mereka sama sekali tidak menaruh cintanya dalam bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang beriman. Adapun hakikat dari orang-orang musyrik, mereka menjadikan cintanya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala sama. Oleh karena itu, di antara para pengikut mereka ada di antara mereka yang sujud kepada matahari. Siapa yang sujud kepada matahari? Orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang, mereka menyembah matahari. Kemudian ada juga yang menyembah bulan. Dan ada juga yang menyembah bintang-bintang. Ada juga yang meramal nasib dengan cara bintang-bintang, melihat ini, bintang itu, bintang-bintang. Ini bintang tolo. Ada juga yang suka meramal, bukan melamar. Meramal. Ayo, fokus lagi. Ada juga yang suka meramal dengan menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat untuk dia meramal nasib-nasib mereka. Sama juga. Ini termasuk peribadatan kepada bintang-bintang. Dan ada juga yang menyeru benda-benda. Dia pun berpuasa dan menyembelih kurban untuknya, serta membuat makanan untuk dipersembahkan kepadanya. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya ini bukan perbuatan syirik. Syirik itu adalah apabila aku meyakini bahwa benda-benda itu sebagai pemilik dan pengaturku. Adapun kalau aku hanya menjadikannya sebagai perantara saja, maka aku tidak musyrik. Padahal sudah kita ketahui bersama bahwa hakikat dari perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu karena mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara untuk tersampainya hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal adik-adikku sekalian, mudah saja kalau mau kita berpikir secara sehat ya. Untuk apa kita menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala perantara? Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ud'uni astajib lahum."
berdoa kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, minta kalian kepadaku, maka aku akan beri, niscaya aku beri. Jadi untuk apa lagi meminta kepada selain Allah, kemudian kita katakan kepada selain Allah itu, sampaikan kepada Allah supaya dia memberiku. Untuk apa? Sementara Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, wahai hambaku, minta kalian langsung kepadaku. Langsung saja kalau mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah menjadikan perantara untuk Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita, kalau begitu seolah-olah kita menganggap kalau Allah itu tidak mendengar doa hamba-hambanya, sehingga butuh perantara. Seolah-olah kita mengatakan bahwa Allah itu tidak maha melihat, Allah itu tidak maha mengetahui. Kalau kita menjadikan perantara selain Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kalau begitu kita menganggap bahwa Allah itu punya kekurangan. Allah itu tidak mendengar doa hambanya. Allah itu tidak melihat hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Sehingga butuh perantara untuk menyampaikan doa itu. Maka ini adalah merupakan sangkaan jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala macam persangkaan jelek yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Baik, ini dulu adik-adikku sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.